Fauzi bilang sepatah dua kata, ini dah lebih dari 3 kata. Sudah pukul 10.20. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah orang-orang yang beruntung pada malam ini. Orang yang berada di dalam majlis yang di dalamnya mengingat nama Allah, yang di dalamnya mengingat dan menyebut-nyebut nama kekasih Allah. Sesungguhnya setiap yang berada dalam perkumpulan itu adalah orang-orang yang sedang diselimuti dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Guru kami Ustaz Tengku Muhammad Fauzi dan Tengku Mahid Jumat sudah membawa diri kita bersama-sama berada dalam rahmat dakapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak mau sendirian berada dalam rahmat Allah, tetapi mau sharing bersama kita. Semoga beliau diberikan kekuatan, kesehatan dan kepanjangan umur untuk sentiasa membawa kita masyarakat Singapura untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulullah. Sama-sama kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada para asatizah saya yang ada di sini, ada di belakang Ustaz Zahid dan asatizah yang lain. Mohon maaf kalau seandainya saya memberikan sedikit sahaja perkongsian bersama pada malam ini. Alhamdulillah, tidak lain hadirnya kita pada malam ini adalah disebabkan kecintaan kasih kita kepada Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma sedikit pesan saya dalam keadaan isu yang sedang hangat di mana-mana sekarang ini. Saya rasa daripada hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis tadi dan juga semalam saya terus, mungkin orang bilang kalau orang tua itu sedang meletir. Setiap kali datang Maulid Rasulullah SAW ini yang memusuhi orang-orang yang mencintai Rasulullah, orang-orang yang memusuhi Rasulullah SAW lebih dahsyat musuhnya daripada orang-orang jahil kufar Quraisy. Setiap datangnya Maulid Rasul pasti akan dibawanya satu isu. Jauh sebulan, 2 bulan mereka sudah siap-siap untuk attack. Kita ini defender, biarlah mereka nak jadi striker, tapi pastikan kita jaga gawang kita baik-baik. Jadilah jentera-jentera yang terhebat untuk mempertahankan keimanan dan kecintaan kita terutama kepada Sayyidul Habib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana rahmati Allah, sampai setakat ini mereka terus menyerang untuk menghanyutkan kita agar tidak membawa diri kita hanyut kepada Rasulullah, sehingga menafikan kecintaan Rasulullah kepada umatnya, sehingga sanggup menyatakan tidak ada yang Rasulullah tidak pernah menyebutkan tentang ummati dan sebagainya. Di saat sakaratnya Rasulullah SAW, saya ingin beritahu tentang sakarat ini tadi. Dalam keadaan sakitnya Rasulullah, kita tolak dulu sebentar cerita tentang Rasulullah SAW. Tuan rahmati Allah, mak ayah kita atau nenek kita kalau sedang sakit 4-5 bulan, kalau dia pesan kepada kita, Syafi'i, jaga anak-anak kau baik-baik, jaga adik-adik baik-baik, dalam keadaan tertetar-tetar, pingsan di dekat hospital. Kemudian 3-4 bulan selepas itu baru dia wafat, baru dia meninggal. Maka kita akan sentiasa teringat dan kita menceritakan kepada orang lain. Mak masih ingat lagi waktu dia sedang sakarat, di tengah betul-betul sudah tidak larat, dia bilang, Syafi'i, jaga adikmu baik-baik, jaga kakakmu baik-baik. Nah, cerita itu bukan berarti bahwa Rasulullah SAW benar-benar berada pada detik-detik terakhir sedang menghadap ajal Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat kepada perjalanan kisah Nabi Muhammad SAW, berapa bulan sebelum Rasulullah SAW sampai ajalnya, Rasulullah sering pingsan. Sadar-sadar dari pingsan, merangkak menuju kepada tempat salat, pingsan lagi, lepas salat pingsan lagi, sampai terketar-ketar suara Rasulullah SAW. Datang Sayyidina Jibril alaihissalam kepada Rasulullah.
Ya Rasulullah, Inna Allah yukri'uka salam. Ya Allah, Allah sendiri menyampaikan salam kepada Rasulullah SAW. Beruntung kita di bawah Ustaz Tayyib Fauzi pada malam ini untuk sentiasa menyampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Kita telah mengikuti satu perjalanan sunnah yang sungguh luar biasa, satu track yang Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang lead kita. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang memimpin kita memberikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Para jamaah yang dirahmati Allah, saya sedih, saya betul-betul sedang dalam keadaan marah melihat orang-orang yang sengaja menafikan kecintaan Nabi Muhammad SAW. Ketika Sayyidina Jibril menyatakan ingin membawa berita gembira dalam keadaan sakitnya Rasulullah SAW yang tidak terperi lagi, panasnya badan Rasulullah SAW di rumah Rasulullah. Tuan yang dirahmati Allah, Rasulullah sempat mengucapkan, Ya Rab, wahai Tuhan kami, Ya Rab, ummati, ummati ya Rab, wahai Tuhan, umatku, umatku. Sayyidina Jibril menghiburkan Rasulullah SAW itu balik, tolong rujuk kembali kepada guru-guru kita masing-masing. Silakan rujuk dalam kitab Sahihain, dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim ketika sedang sakitnya Rasulullah SAW itu tadi. Ketika Sayyidina Jibril datang kepada Rasulullah menyatakan apa? Ya Rasulullah, pintu-pintu langit sedang terbuka, malaikat sedang bersaf-saf menantikan kehadiranmu. Allah Subhanahu Wa Taala sedang merinduimu ya Rasulullah. Sudah siapkah untuk kau kembali? Tapi apa jawab Rasulullah? Ya Allah, wahai Tuhan kami, bagaimana dengan umatku ya Allah? Tentu dirahmati Allah. Begitu sayangnya Rasulullah SAW kepada kita, mengingat diri kita. Di saat sakarat, dalam keadaan Rasulullah jatuh bangun, pingsan sadar balik, pingsan sadar balik, dalam keadaan sudah tidak larat lagi akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa masih ada orang-orang yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah menyebutkan tentang umatnya? Ya Allah, para jemaah yang dirahmati Allah, maka kita harus mempertahankan kecintaan kita karena cinta Rasulullah SAW kepada diri kita. Mengingat tentang kehadiran kita, tentu dirahmati Allah. Rasulullah bukan setakat mengingatkan diri kita ketika sedang sakitnya, sedang saat-saat ajalnya, ketika sedang sehat. Rasulullah setiap kali salat, setiap kali sujud di waktu malam, menangis Rasulullah, menggelegak, kata Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin, mengingatkan diri kita. Suara tangisan Rasulullah bagaikan air yang sedang mendidih. Sebabnya Rasulullah SAW ketika Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, apa yang kau tangiskan ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Aku sedang mengingatkan tentang umatku, bagaimana keadaan umatku, bagaimana keadaan umatku selepas ketiadaanku, bagaimana umatku yang ada di akhir zaman. Para jemaah rahmati Allah, siapa yang ada di akhir zaman? Kita ini. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan apa dia? Man sanna sunnati, barang siapa yang mengingatkan kembali sunnah aku, inda fasadi ummati, ketika umat aku terlalu banyak melakukan kefasidan, terlalu banyak melakukan kemungkaran, kebatilan, kezaliman pada akhir zaman. Siapa yang menghidupkan kembali sunnahku, kata Rasulullah SAW, falahu ka'ajri mi'ati syahidin, dia bagaikan mendapatkan ganjaran 100 orang yang mati syahid. Alhamdulillah, semua yang hadir di sini mendapatkan ganjaran 100 orang mati syahid. Disebabkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, dibawa oleh guru kita untuk menghidupkan kembali sunnah Nabi Muhammad SAW. Kecintaan kita menyuburkan kembali cinta kita kepada Rasulullah. Jangan pernah menurunkan, jangan pernah sedikit pun kita menghanyutkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana rahmati Allah, dalam sujudnya Rasulullah mengingat diri kita. Ketika sedang sakit-sakitnya tidak mengingat obat. Satu riwayat yang menyatakan bahwa ketika Sayyidatina Aisyah dan orang wanita di waktu itu sedang memberikan Rasulullah SAW obat, kata Rasulullah, untuk apa kau berikan kepada aku obat ini? Rasulullah ketika itu masih mengingat, Ya Allah, bagaimana umatku? Tidak mengingat obatnya, tidak mau diberikan obat biar sedar kembali, tapi malah mengingatkan tentang umatnya. Sedang sakit mengingatkan umatnya, ketika sehat mengingatkan umatnya. Dan kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Fatimah Batul bint Rasul, putri baginda Nabi SAW, ketika bertanya kepada Rasulullah selepas Rasulullah bercerita berkenaan dengan huru hara yaumul mahsyar, yaumul hisab, dahsyatnya di tiang sirat, begitu dahsyatnya sehingga menakutkan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan semua langit-langit yang ada pada diri kita, bumi ini semua diletakkan di padang mahsyar. Badalul akhir apa
dihentikan semua, diletakkan sederet dengan kita dan digantikan dengan langit yang lain dan bumi yang kita pijak merupakan bumi mahsyar, bukan bumi yang ada pada diri kita sekarang ini. Ketika itu Sayyidatuna Fatimah menyatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, keadaan huru hara yang semacam itu bagaimana seandainya kami ingin mendapatkan bantuan dari dirimu ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah SAW, ya Fatimah, seandainya kau ingin berjumpa denganku, carilah aku di yaumul mahsyar. Seandainya kau tidak jumpa aku pada hari mahsyar itu tadi, di padang mahsyar, kau cari aku di timbangan di yaumul hisab itu nanti. Di mizan, aku akan berada di sisi mizan. Seandainya kau pergi di mizan, tempat ketika kita mendapat timbangan hisab kita nanti, Rasulullah tidak ada. Kata Rasulullah SAW, cari aku ketika di tiang sirat, aku akan berhajat di penghujungnya. Aku sentiasa mendoakan umat aku. Apa doa Rasulullah SAW? Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan umat aku, selamatkan umat aku. Pada zaman rahmat Allah ketika itu yang meniti tiang sirat tidak ada umat lain kecuali umat Nabi Muhammad SAW. Jangan kita pikirkan bahwa Nabi Adam akan meniti ketika itu. Tidak, Nabi Adam nanti seandainya saya adalah orang yang terakhir meniti di tiang sirat, maka Nabi Adam masih berada di belakang saya. Tuhan rahmati Allah, begitu sayangnya Nabi Muhammad SAW. Para jemaah yang berbahagia, Tuhan dan rahmati Allah. Saya ringkaskan. Sehingga Rasulullah SAW, seandainya engkau tidak menemukan aku di tiang sirat, cari aku kembali di padang mahsyar. Aku akan berada di 3 tempat ini tadi. Subhanallah. Tuhan dan rahmati Allah. Begitu Rasulullah sentiasa mengingat diri kita dalam kehidupannya. Ketika saat-saat ajalnya, ketika sudah nanti dibangkitkan yaumul mahsyar, bertanya kepada Sayyidina Jibril, ayu yaumin hadza ya Jibril? Hari apakah ini ya Jibril? Ketika Sayyidina Jibril menyatakan bahwa ini adalah yaumul ba'ats, hari kebangkitan yang pertama keluar daripada mulut Rasulullah SAW, apa dia? Aina ummati ya Jibril? Aina ummati ya Jibril? Mana umat aku ya Jibril? Subhanallah, para jemaah rahmati Allah, begitu lingkaran ingatan Rasulullah SAW kepada kita. Kita tanya balik pada malam ini, di mana ingatan kita kepada Nabi Muhammad SAW? Ketika kita sakit, ketika kita demam, yang pertama kita ingat apa? Kita ingat obat. Yang Panadol mana yang obat saya mana yang? Di mana Rasulullah SAW di sisi kita? Ketika kita bangun tidur, tengok jam aja, yang kita ingat kerja. Sekarang ini dah pukul 10.30, yang kita ingat apa? Ustaz 10.30, kita lagi tolong Daniel, kenapa besok nak kerja? Di mana hati kita dengan Rasulullah SAW? Sedangkan Rasulullah 24 jam mengingat diri kita. Para jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita bawa keluarga kita bawa anak-anak kita di mana aja majlis maulid Rasulullah SAW. Itu kita terapkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan selawat tidak habis di Masjid An-Nahdhah ini. Nanti bila balik naik kereta, naik bas, naik MRT, harus kita sentiasa mengumandangkan rasa cinta selawat kita kepada Sayyidina Nabi SAW. Apa yang dirahmati Allah, saya tidak punya masa lama, diberikan satu dua perkataan. Ini dah 200-300 perkataan. Tuhan rahmati Allah dan berhafal musabahah. Kita ambil satu selawat tentang sirah nabawiyah daripada kelahiran Rasul sampai kepada kewafatan Rasul, boleh? Insyaallah.